كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada halaqah keempat dari program Tahsin Tilawah Al-Quran ini, insyaallah kita akan membahas tentang hukum-hukum mad bagian yang kedua, yaitu mad far'i. Far'i secara bahasa artinya cabang. Dinamakan mad far'i karena ia merupakan cabang dari mad asli. Adapun definisinya adalah memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang mad asli. Dikarenakan bertemunya dengan salah satu sebab, yaitu sebab hamzah atau dengan sebab sukun. Jadi sebab terjadinya mad far'i adalah karena adanya hamzah atau karena adanya sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada 4, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubra atau mad silah tawilah, dan mad badal. Sedangkan mad far'i yang disebabkan oleh sukun ini terbagi menjadi 2, yaitu mad far'i yang disebabkan oleh sukun arid. Sukun arid adalah sukun yang datang kemudian karena kita membacanya dengan waqaf, ya. Aslinya bukan sukun, karena kita karena kita membaca waqaf menjadi sukun. Nah, ini disebut dengan sukun arid. Kemudian yang kedua adalah mad far'i yang disebabkan oleh sukun yang asli. Sukun arid adalah sukun yang terbentuk karena waqaf. Keadaan awalnya adalah huruf tersebut berharokat, kemudian karena kita membaca dengan waqaf, dengan cara waqaf pada huruf tersebut, maka menjadi sukun. Arid sendiri secara bahasa artinya baru ada atau datang. Sedangkan sukun asli adalah sukun yang melekat pada suatu huruf, baik dia dibaca waqaf maupun dibaca secara wasl. Nah, ini adalah skema dari mad far'i, ya. Di sini mad far'i sebab terjadinya ada 2, karena hamzah atau karena sukun, ya. Yang karena hamzah di sini terbagi menjadi 4, ya. Ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad badal, dan mad silah kubra, ya. Sedangkan mad badal nanti ada 2 macam, mad badal asli dan mad syabih bil badal. Kemudian mad far'i yang disebabkan karena sukun ini terbagi menjadi 2. Ada karena sukun arid, ada karena sukun asli, ya. Penyebabnya sukun arid atau sukun asli. Yang disebabkan sukun arid ini terbagi menjadi 2 juga, mad arid disukun dan mad lin, ya. Yang disebabkan sukun asli juga terbagi menjadi 2, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Nah, masing-masing kalimi dan harfi ini terbagi menjadi 2 juga, ya. Masing-masing ada mustaqal dan mukhaffaf. Yang harfi juga sama, ada mustaqal dan mukhaffaf. Bagaimana hukum bacaan yang ada pada mad far'i, ya? Hukum bacaan yang ada pada mad far'i ini ada 3
macam ya. Yang pertama al-wujub atau wajib. Yang kedua al-jawaz atau jaiz atau boleh ya. Kemudian yang ketiga al-luzum atau lazim, artinya harus ya. Kenapa disebut wajib? Karena seluruh imam ahli qiraat sepakat membacanya harus lebih panjang dari mad asli ya. Wajib itu berarti wajib lebih panjang dari panjangnya mad asli. Jadi mulai dari 3, 4, 5 sampai 6 ya. Ini mad wajib ya. Kemudian disebut jaiz karena cara membacanya boleh sama dengan mad asli, yaitu 2 harokat, atau boleh lebih dari 2 harokat. Tentu ini sesuai dengan riwayat yang dibacanya ya. Sama dengan mad wajib juga berapa harokatnya, yang penting lebih dari 3, tapi juga harus sesuai dengan riwayat yang kita baca. Kemudian lazim, harus. Ini karena seluruh imam ahli qiraat sepakat membacanya harus 6 harokat ya. Harus 6 harokat, maka dia disebut dengan lazim. Kita masuk ke pembahasan mad far'i yang pertama ya, yang disebabkan karena hamzah. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah jika setelah mad asli ada huruf hamzah dalam satu kata ya. Jika setelah mad asli ada huruf hamzah dalam satu kata. Bagaimana cara membacanya? Mad wajib muttasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ini menurut riwayat Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ya. Idza jaa ya, di sini ada mad asli ya. Mad asli 2 harokat aslinya, kemudian bertemu dengan hamzah. Hamzah di dalam satu kata ya. Jaa artinya datang ya. Bertemu hamzah dalam satu kata, maka ini dihukumi dengan mad wajib muttasil. Panjangnya dibaca boleh 4 atau 5 harokat ya. Idza jaa. Begitu juga misalnya fis samai ya. Di sini ada mad wajib muttasil juga. Atau misalnya wal malaikatu. Nah, ini mad asli juga ya. La mad asli 2 harokat aslinya, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, ini disebut mad wajib muttasil. Silakan nanti dibaca-baca contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah jika setelah mad asli ada huruf hamzah pada kata berikutnya di lain kata ya. Jadi kalau mad wajib bertemu hamzahnya dalam satu kata, sedangkan mad jaiz munfasil ini bertemu hamzahnya di kata yang berbeda. Disebut jaiz karena sebagian ahli qiraat membacanya dengan 2 harokat atau sama dengan mad asli. Sedangkan dinamakan munfasil karena terpisahnya antara mad asli dengan hamzah di lain kata. Bagaimana cara membaca mad jaiz munfasil? Yaitu dengan dibaca dengan panjang 4 atau 5 harokat menurut riwayat Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah. Jika dibaca
wasol ya. Jika dibaca wasol. Contohnya Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan di sini ada ya. Ini mad asli ya. 2 harokat, kemudian bertemu dengan hamzah ya, di lain kata ya, di lain kata. Ini walaupun secara tulisan nyambung, tapi sebenarnya ini kata yang berbeda ya. Ya ayyuha, wahai orang-orang ya. Ada 2 kata ya. Maka ini dinamakan atau dihukumi dengan mad jaiz munfasil, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Kemudian contoh lain adalah la a'budu ma ta'budun. La mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata ya. Kemudian contoh lain misalnya wa rasulan ila bani Israil ya. Mana mad jaiznya? Yang ini ya, bani kemudian bani i ya. Di sini ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda ya, maka ini disebut mad jaiz munfasil. Adapun yang ini Israil, ini adalah mad wajib muttasil karena hamzahnya dalam satu kata ya. Nah, perhatikan mad jaiz munfasil ini syaratnya adalah jika dibaca wasol ya, jika dibaca wasol. Adapun jika dibaca waqaf maka tidak terjadi mad jaiz munfasil, namun hukumnya menjadi mad asli ya, hukumnya menjadi mad asli. Contohnya misalnya di sini ada mad jaiz qalu innama ya, qalu innama ya, mad jaiz ya. Kalau kita membaca wasol ya, ini disambung, maka ini mad jaiz. Misalnya la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, qalu innama nahnu muslihun. Namun jika kita membaca waqaf di qalu ya, contoh la tufsidu fil ardi qalu, nah maka ini tidak terjadi mad jaiz, melainkan menjadi mad asli ya, menjadikan mad asli. Begitu juga contoh yang lainnya, misalnya wa ma umiru illa, kita baca wasol maka mad jaiz, tapi ketika misalnya kita waqaf di sini di umiru maka menjadi mad asli. Misalnya wa ma umiru 2 harokat, tapi kalau kita wasol wa ma umiru illa liya'budullah, ini menjadi mad jaiz munfasil dengan panjang 4 atau 5 harokat. Kemudian mad yang disebabkan karena hamzah yang ketiga adalah mad silah kubro atau mad silah tawilah. Kita sudah mempelajari mad silah sugro ya, sekarang kita mengenal istilah mad silah kubro ya. Mad silah kubro atau mad silah tawilah adalah mad yang terjadi pada hal dhamir ghaib mufrad mudzakkar yang berharokat dhammah atau kasroh yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat dan setelahnya adalah huruf
hamzah dan dibaca dengan bersambung atau wasol ya. Jadi perbedaannya dengan mad silah sugro adalah mad silah sugro setelahnya bukan huruf hamzah, sedangkan mad silah kubro setelahnya adalah huruf hamzah ya. Pengertian hal dhamir wa mufrad mudzakkar, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki ya. Maksudnya adalah huruf H yang berfungsi sebagai kata ganti orang ketiga tunggal yang berjenis laki-laki. Yaitu hal dhamir yang berharakat dhammah atau kasrah. Adapun syarat mad silah kubro atau syarat terjadinya mad silah kubro adalah yang pertama, terjadi pada hal dhamir ghaib mufrad mudzakkar, yaitu yang berharakat hu atau hi ya. Sedangkan ha itu tidak atau bukan mad silah kubro ya, hanya hu dan hi. Kemudian sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang berharokat. Kemudian setelah hal dhamir adalah huruf hamzah. Nah ini yang membedakan dengan mad silah sugro ya, mad silah qasirah. Setelah hal dhamir ini huruf hamzah. Dan yang keempat syaratnya adalah dibaca bersambung ya. Berapa panjangnya mad silah kubro? Mad silah kubro panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Disamakan dengan mad jaiz munfasil ya, 4 atau 5 harokat ya. Jika dibaca wasol. Adapun ketika kita membacanya dengan waqaf maka tidak ada mad di situ. Nah, tanda mad silah kubro pada mushaf standar Madinah atau mushaf terbitan Timur Tengah ini adalah adanya tanda ya kecil ya setelah hal dhamir dan di atasnya ada tanda bendera ya. Kemudian ada tanda juga waw kecil, di atasnya ada tanda bendera ya. Ada ya kecil, ada benderanya, dan waw kecil, ada benderanya. Ini berarti mad silah kubro ya, mad silah kubro. Contohnya pada ayat yahsabu annama lahu akhladah, ma lahu akhlada. Ada hal dhamir bertemu dengan hamzah, maka ini dihukumi dengan mad silah kubro. Contoh lain misalnya awijharu bihi innahu alim. Ini juga sama ya, mad silah kubro. Nah, jika kita membacanya waqaf, maka tidak ada hukum mad di situ ya. Contohnya misalnya kita berhenti pada mad silahnya. Jadi membacanya adalah awijharu bih. Ya, tidak ada hukum mad di situ karena waqaf ya. Jadi mad silah kubro itu syaratnya dibaca wasol ya, terjadi mad ya. Kalau tidak wasol maka tidak ada hukum mad di situ. Kemudian mad far'i yang berikutnya adalah mad badal. Badal secara bahasa artinya pengganti, adapun secara istilah adalah adanya huruf hamzah sebelum huruf mad ya. Adanya huruf hamzah sebelum huruf mad. Contohnya Adama, ini huruf madnya alif, sebelumnya hamzah. Atau misalnya allazina utu. Ya, di sini ada huruf mad waw, sebelumnya hamzah. Kemudian imana, huruf mad ya, sebelumnya hamzah. Itu disebut dengan mad badal
mad badal ya. Dinamakan mad badal karena huruf madnya adalah berasal dari hamzah yang kemudian diganti atau dibadal menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat pada huruf hamzah sebelumnya dalam rangka takhfif, untuk meringankan bacaan ya, untuk meringankan bacaan. Contohnya misalnya amanu. Nah, ini amanu asalnya dari kata aamanu ya. Aamanu. Ini orang Arab kalau mengucapkan aamanu terasa berat ya. Maka aamanu ini dirubah menjadi hamzah yang keduanya disukun, amanu. Amanu. Nah, amanu ini masih terasa berat juga. Nah, akhirnya hamzah yang keduanya ini dirubah menjadi huruf mad ya. Nah, huruf mad yang sesuai dengan harokat fathah ya, karena hamzahnya harokat fathah maka adalah huruf alif ya. Jadi bacanya jadi amanu ya, bukan aamanu atau misalnya amanu, tetapi bacanya menjadi amanu. Nah ini ya, kenapa disebut badal seperti itu ya. Begitu juga contohnya misalnya imana. Asalnya imana ya, dirubah menjadi sukun imana, kemudian dirubah lagi agar lebih ringan ya, tidak memberatkan dalam pengucapan, menjadi imana ya. Kenapa dirubah menjadi ya? Karena harokat sebelumnya adalah kasroh ya. Kasroh tentu yang cocok huruf madnya adalah ya. Begitu juga misalnya contohnya utiya, asalnya utiya, kemudian utiya selanjutnya dirubah menjadi utiya karena harokat sebelumnya adalah dhammah. Nah, mad badal ada dua jenis. Ada mad badal asli dan mad syabih bil badal, atau artinya yang serupa dengan mad badal ya. Badal asli dan syabih bil badal ya, yang serupa dengan mad badal. Mad badal asli adalah mad badal yang huruf madnya merupakan perubahan atau pengganti dari huruf hamzah. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, asal madnya itu awalnya dari hamzah ya. Amanu asalnya hamzah, amanu ya, amanu ya. Ini asalnya hamzah, kemudian dirubah menjadi huruf mad ya. Itu namanya mad badal asli ya. Adapun mad syabih bil badal adalah mad badal yang huruf madnya merupakan huruf mad asli ya, huruf mad asli, bukan pengganti dari huruf hamzah. Contohnya misalnya ja'u ya, min qablika ja'u ya. Nah, u di sini asli ya, waw sukunnya ini asli huruf mad, aslinya bukan hamzah ya, tapi memang huruf mad ya. Nah, ini disebut mad syabih bil badal ya. Atau juga kata dalam lafaz ma'abi ya, ma'abi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abi ya. Ma'abi ini juga mad syabih bil badal karena huruf alif di sini adalah asli huruf mad ya. Begitu juga yang lainnya, Qur'ana. Nah, a-nya di sini adalah asli huruf mad, bukan huruf hamzah ya, bukan tadi yang Qur'ana, tapi memang aslinya adalah Qur'ana ya. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya.
Nah, bagaimana cara membaca mad badal? Mad badal dibaca panjang 2 harokat menurut seluruh riwayat imam ahli qiraat kecuali riwayat Imam Waras yang meriwayatkan mad badal bisa dibaca dengan 4 atau 6 harokat ya. 4 atau 6 harokat. Nah, selain itu imam-imam selain Imam Waras meriwayatkan dengan 2 harokat. Mad badal bisa berubah menjadi mad lainnya yang dalam keadaan tertentu ya. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mad badal ini berubah menjadi mad yang lainnya ya. Keadaan tertentu itu misalnya karena dibaca wasol atau karena dibaca waqaf. Nah, berikut adalah 4 keadaan yang bisa mempengaruhi mad badal. Yang pertama, dibaca mad badal ketika waqaf maupun wasol ya. Contohnya fiha ma'aribu ukhra ya, fiha ma'aribu ukhra wasol tetap dibaca mad badal 2 harakat. Atau mau waqaf misalnya berarti waqaf di fiha ma'arib ya, tetap 2 harakat ya. Cara membacanya tidak berubah. Begitu juga misalnya qala ayatuka alla, qala ayatuka alla, ayatuka ya, 2 harokat. Waqaf tetap qala ayatuk, 2 harokat juga. Ini tidak berubah. Jadi tetap dibaca mad badal 2 harokat ketika waqaf maupun ketika wasol. Kemudian yang kedua, dibaca mad badal hanya ketika waqaf. Hanya ketika waqaf. Namun tidak dibaca mad badal ketika wasol. Contohnya waja'u abahum ya, waja'u abahum. Di sini karena kita membacanya, perhatikan membacanya wasol, maka tidak ada mad badal. Tapi ketika kita misalnya membacanya waqaf di sini ya, waja'u, maka ini menjadi mad badal ya. Kalau waqaf di sini mad badal. Tapi kalau wasol waja'u abahum, maka berubah menjadi apa hukumnya? Mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata mad jaiz ya. Jadi berubah menjadi mad jaiz munfasil ya. Itu keadaan yang kedua ya. Terjadi mad badal hanya ketika waqaf, namun ketika dibaca wasol tidak terjadi hukum mad badal. Keadaan yang ketiga adalah dibaca mad badal hanya ketika wasol. Ini kebalikannya dari yang tadi ya. Dibaca mad badal hanya ketika wasol dan tidak ketika waqaf. Contohnya ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Nah, ini waqaf ya. Perhatikan waqaf tidak terjadi mad badal, tapi ketika kita wasal ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abi ya. Berikutnya langsung ke ayat berikutnya ya, ma'abi. Maka ini menjadi mad badal ya. Nah, contoh yang lain ya, contoh yang lain misalnya innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Mana mad badalnya? La'ati wa ma, la'ati wa ma ya. Ini mad badal jika wasol, tapi ketika kita waqaf, waqaf di sini
Innama tu'aduna la'at. Nah, dibacanya tidak 2 harokat lagi, tetapi menjadi bisa 4 atau 6 harokat ya. Mad apa ini? Mad arid lis sukun ya. Insyaallah penjelasannya akan datang kemudian ya. Ini berubah menjadi mad arid lis sukun, bukan mad badal lagi karena dibaca waqaf ya. Kemudian yang keempat, dibaca mad badal hanya ketika waqaf dan tidak ketika wasol ya. Waja'u abahum ya. Waja'u abahum ya. Ketika wasol tidak dibaca mad badal, tapi ketika waqaf di sini waja'u, maka ini dibaca mad badal. Mad badal ya. Yang berikutnya, dibaca mad badal hanya ketika memulai bacaan dan tidak dibaca mad badal ketika dibaca bersambung atau wasol dengan ayat sebelumnya ya. Jadi ini dibaca mad badal hanya ketika mulai bacaan dari situ ya. Tapi ketika di wasol disambung dengan ayat sebelumnya, maka ini tidak terjadi mad badal. Yaitu dalam lafaz-lafaz misalnya utumina ya, utumina ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya contohnya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah ya. Alladzi tumina amanatah ya. Ketika wasol bersambung dengan ayat sebelumnya, ini tidak ada mad badal, tetapi ketika kita mulai dari bacaan ini misalnya utumina amanatah, dibaca mad badal utumina ya. Ini mad badal ya kalau memulai bacaan dari sini ya. Jika di awal dibaca utumina, bukan utumina ya, tapi utumina ya. Begitu juga utu dalam surat Thaha ya. Fa ajmi'u kaidakum summa tu saffa ya. Summa tu saffa. Nah, di sini jika kita memulai bacaan dari lafaz ini ya, maka dibaca dengan itu ya, bukan utu ya, tapi itu. Tadi waqaf, tadi wasol ya, summa tu saffa. Ketika mulai dari sini itu saffa, itu saffa ya. Seperti itu ya, bukan utu ya, tapi itu saffa. Kemudian pada lafaz ini, pada lafaz ati ya, liqa'anati bi Qur'an, pada surat Yunus ayat 15 ya, dan surat Asy-Syura ayat 10. Nah, ini jika wasal maka tidak ada mad. Tapi jika kita memulai dari sini, maka ini terjadi mad badal. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dengan harokat kasroh. Iti bi Qur'an, iti, bukan uti ya, tapi iti bi Qur'an ya. Begitu juga di sini ya, ani til qaum. Jika kita mulai dari sini, itil qaumadh-dhalimin ya, iti ya, iti, bukan uti, tapi iti ya. Walaupun kalau kita mulai dari
bacaan dari itu memang kurang tepat ya. Tapi ini kita membahas secara kaidah ya. Jika mulai dari situ maka terjadi hukum mad badal ya. Berikutnya pada lafaz utina ya. Di sini dalam surat Al-A'raf contohnya ya, ayat 77 ya. Waqalu ya salihu tina bima ta'iduna ya. Ya salihu tina ya. Tidak ada mad badal, tapi jika kita mulai dari ayat ini ya, bacaan ini, maka menjadi mad badal. Cara membacanya adalah itina ya. Itina bima ta'iduna ya. Ada mad badal ya. Seperti juga nanti ada dalam surat Al-An'am ayat 71, Al-Anfal 32 dan Al-Ankabut ayat 29. Kemudian pada lafaz ya, pada lafaz ituni ya, aslinya utuni ya. Jika kita membaca wasol ya. Wa qala fir'aunu tu wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim ya. Ini tidak ada mad badal, tetapi jika kita memulai dari ayat ini maka membacanya adalah ituni bikulli sahirin alim. Ituni ya, bukan utuni ya, tapi ituni ya. Begitu juga pada lafaz itiya walil ardi tiya taw'an au karha ya. Wasal, tidak ada mad ketika memulai dari sini menjadi itiya taw'a ya. Yang berikutnya adalah pada lafaz idzalli ya, pada surat Fussilat idzalli ya. Man yaqulu dzalli wa la taftinni ya. Jika kita mulai dari lafaz ini maka membacanya adalah dengan harakat kasrah idzalli ya, idzalli bukan uza ya, tapi idza. Nah, begitu beberapa keadaan mad badal ya, mad badal. Nah, perhatikan pada lafaz-lafaz seperti di bawah ini bukan termasuk mad badal, tetapi mad iwad ya. Contohnya wanisaa ya, wanisaa di sini hamzah panjang juga sama, tetapi terjadinya mad ini bukan karena hamzah, tetapi karena dia dibaca waqaf ya, dibaca waqaf. Jadi ini bukan mad badal, tetapi mad iwad. Begitu juga contoh yang lainnya, misalnya was-samaa'a binaa'a. Nah, ini mad iwad juga ya. Atau misalnya pada lafaz ma'a, ini mad iwad juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah mad far'i yang disebabkan karena sukun ya. Ini terbagi menjadi dua, yang disebabkan sukun arid atau yang disebabkan dengan sukun asli ya. Sukun arid adalah sukun yang terbentuk karena waqaf. Keadaan awalnya adalah huruf tersebut berharokat, tetapi karena membacanya dengan cara waqaf, maka pada huruf tersebut berubah menjadi sukun ya.
Sedangkan sukun asli adalah sukun yang melekat pada suatu huruf, baik dia dibaca waqaf maupun dibaca wasol. Nah ini ya, kembali mengingatkan skema mad far'i ya, skemanya seperti ini ya. Disebabkan karena sukun ada dua, sukun arid dan sukun asli ya, sukun arid dan sukun asli. Nah, kita bahas tentang sukun arid ya. Jadi mad far'i yang disebabkan sukun arid ini ada dua. Yang pertama mad arid disukun ya. Mad arid disukun adalah jika sebelum huruf terakhir suatu kata terdapat bacaan mad asli ya, dan kita waqaf pada akhir kata tersebut ya. Sebelum huruf terakhir dari suatu kata ada bacaan mad asli dan kita waqaf pada akhir kata tersebut. Dinamakan arid karena terbentuknya sukun disebabkan waqaf ya. Jika dibaca bersambung atau wasal maka menjadi mad asli ya. Nah, bagaimana cara membaca mad arid disukun? Ya. Mad arid disukun ini boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 atau 6 harokat ya. Dan tentu ini diperhatikan konsistensi cara membacanya ya. Jadi kalau kita misalnya di awal membaca dengan 2 harokat ya di awal bacaan, maka seterusnya di tengah bacaan, di akhir bacaan kita harus dengan 2 harokat semuanya. Kalau kita membaca di awal 4 harokat, maka ayat-ayat setelahnya sampai kita selesai membaca harus dengan 4 harokat juga ya. Begitu juga dengan 6 harokat ya, di awal 6 harokat, maka ke bawahnya semua sampai selesai kita membaca dengan 6 harokat juga ya. Tidak boleh di campur-campur ya. Misalnya ayat pertama 2 harokat, ayat keduanya 4 harokat, ayat ketiganya 6 harokat, itu tidak boleh ya. Nah, contohnya misalnya mad arid disukun ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini dibaca dengan misalnya 4 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat berikutnya juga harus 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 4 harokat semua ya. Dari awal sampai kita selesai membaca ya. Jadi tidak boleh misalnya berubah-berubah dalam satu kali membaca ya. Misalnya ayat pertama 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Kemudian ayat keduanya Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harokat ya. Ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. 6 harokat. Nah, ini enggak boleh ya. Jadi harus konsisten ya. Kalau dari awal 2 harokat semuanya sampai selesai kita membaca harus 2 harokat ya. Begitu juga misalnya di awal 6 harokat, ayat selanjutnya sampai selesai kita membaca harus 6 harokat ya. Harus konsisten. Kemudian yang kedua adalah mad far'i yang disebabkan karena sukun arid, yaitu mad lin ya, mad lin. Mad lin adalah jika sebelum huruf terakhir suatu kata terdapat huruf lin dan kita waqaf pada akhir kata tersebut ya. Jadi ini hampir mirip dengan mad arid disukun ya. Kalau mad arid disukun sebelum huruf terakhirnya adalah mad asli, sedangkan mad lin ini sebelum huruf terakhirnya adalah huruf lin ya, huruf lin. Apa itu huruf lin? Huruf lin itu jika ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah ya, atau waw sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah ya. Jadi ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah, ini huruf lin, namanya huruf lin ya. Jadi jika sebelum huruf terakhir ada huruf lin ya, dan kita wakaf di situ, maka ini dinamakan dengan atau dihukumi dengan mad lin ya. Berapa panjangnya? Panjangnya seperti mad arid disukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6
harokat ya. Nah ini sama, cara membacanya juga harus konsisten ya, konsisten. Kalau misalnya di awal 2 harokat, maka sampai selesai harus 2 harokat semua ya, sama seperti mad arid disukun, harus konsisten. Nah contohnya ya, di sini ada huruf terakhir, sebelumnya ada huruf lin ya, ini ya sukun belum fathah, huruf lin ya. Kemudian kita wakaf di sini, maka ini terjadi hukum mad lin ya. Li'ilafi Quraisy ya, li'ilafi Quraisy ya. Mad lin ya, panjangnya boleh 2, 4 atau 6. Bagaimana kalau kita misalnya lanjut ke atau dibaca fasal dengan ayat berikutnya, maka tidak terjadi hukum mad di situ ya. Misalnya li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, Quraisyin ilafihim ya, tidak ada mad di situ ya, karena bacanya wasal ya. Jadi terjadi hanya karena waqaf ya, makanya ini disebut arid ya, sukun arid. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf ya, ini juga mad lin juga ya. Kemudian hadzal bait, ini mad lin juga ya. Kemudian min khauf, ini mad lin juga ya. Itu contoh mad lin ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah antara mad lin dan mad arid disukun ini ya, cara membaca panjangnya adalah mad lin tidak boleh panjangnya melebihi dari mad arid disukun dalam satu bacaan ya. Misalnya kita membaca mad arid disukun dengan 6 harokat ya. Maka atau misalnya kita membaca mad arid disukun misalnya dengan 4 harokat ya, maka mad linnya ini tidak boleh dibaca dengan 6 harokat ya, tidak boleh dibaca dengan 6 harokat, harus di bawahnya atau sama ya, harus di bawahnya atau sama ya. Kalau kita misalnya membaca mad arid disukun 2 harokat, maka mad lin juga harus 2 harokat, tidak boleh 4 atau 6 ya. Misalnya kita misalnya membaca dalam sholat ya, Al-Fatihah, mad arid disukunnya misalnya dibaca dengan 2 harokat ya. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, seterusnya sampai selesai waladdallin, 2 harokat ya. Kemudian habis surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-Quraisy ya, yang ada madlinnya, maka madlinnya di sini tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Misalnya harusnya dibaca li'ilafi Quraisy, 2 harokat juga, sama dengan mad arid disukun yang dibaca pada surat Al-Fatihah. Nah, tidak boleh lebih dari itu, misalnya 4 harokat atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy 6 harokat ya. Ya, itu secara kaidah tidak boleh ya. Jadi mad lin itu panjangnya tidak boleh melebihi mad arid disukun ya. Nah, demikian ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan menutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن كل ضلال
حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن